Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah form login dengan menggunakan HTML dan CSS ya. Oke, kita langsung masuk di materinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada form login yang hanya menggunakan HTML saja. Nah, di sini setelah menggunakan CSS, hasilnya seperti ini. Nah, dengan adanya CSS, maka kita bisa mendesain tampilan website kita yang tadinya tampilannya hanya seperti ini saja. Kemudian dengan adanya CSS, maka desain tampilan website kita bisa lebih baik ya. Seperti ini contoh form login ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat file HTML-nya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat file HTML-nya dulu. Kita buat nama filenya login.html. Selanjutnya kita buat file CSS-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan CSS eksternal ya. Sebelumnya kan kita sudah pelajari cara penulisan atau pemanggilan CSS. Kita bisa menggunakan internal, kita juga bisa menggunakan eksternal maupun inline ya. Oke, di sini kita kasihkan nama style.css atau bisa kita ganti saja dengan nama login CSS ya. Kemudian kita masuk di sebelum teks, kita tarik masuk dua file ini, file HTML-nya dan file CSS-nya. Oke, di bagian login kita buat file HTML-nya dulu. Di sini kita kasihkan judulnya login. Kemudian kita panggil file CSS-nya dulu, karena ini menggunakan CSS eksternal ya. Kita masukkan nama login.css. Oke, kita Ctrl S. Kemudian di dalam body kita buat script HTML-nya dulu. Di dalamnya kita menggunakan tag div ya. Nah, div di sini berfungsi untuk memetakan atau membagi tag-tag yang ada dalam HTML agar kita lebih mudah dalam pengolahan CSS-nya. Kita kasihkan kelas container. Oke, nah fungsi dari kelas container di sini untuk lebih memudahkan kita dalam pemanggilan CSS ya. Kemudian di dalam div kelas container kita tambahkan lagi dua div di dalamnya. Oke, di sini kita buat lagi div. Oke, kenapa ada dua div? Saya akan perlihatkan dulu contoh yang sudah jadi. Nah, ini kan ada satu border ya, satu kotak seperti ini. Itu kotaknya adalah kelas container. Nah, di dalam kelas container, nah di sini ada dua div ya. Nah, tujuannya itu untuk membagi dua kotak. Jadi div yang pertama di sini berfungsi untuk mengelola bagian login, dan div yang kedua di sini berfungsi untuk menampilkan logo ya. Nah, sehingga kita membuat dua div ya. Jadi dalam satu kotak seperti ini, di dalamnya terdapat dua kotak lagi ya. Kemudian setelah membuat dua div, kita harus menambahkan nama kelasnya lagi ya, untuk bisa membedakan. Di sini kita kasihkan kelas login, kemudian di sini kita kasihkan kelas right. Oke, right di sini kanan ya. Untuk nama kelasnya di sini itu opsional ya. Kita bisa mengganti sesuka kita ya. Ini hanya memudahkan kita dalam pemanggilan CSS saja. Ini kita enter. Nah, kemudian di dalam kelas login kita menggunakan form ya. Kita menggunakan form. Kemudian di bagian kelas right kita menggunakan image ya. Oke, kita Ctrl S dulu. Kemudian untuk menampilkan beberapa komponen seperti ini, kita
menuliskan beberapa tag di dalam formnya. Yang pertama kita tuliskan H2 dulu, kita tulis login. Di bawah H2 itu kita menggunakan array horizontal, kemudian di bawah horizontal kita tambahkan paragraf, silahkan login. Oke, kemudian di bawahnya ada label username, kemudian input type text ya, placeholder untuk menampilkan tulisan username. Oke, kita copy saja ini. Oke, kita tinggal ganti password. Nah, di pinggir sini kita ganti password ya. Kemudian di sini kita tuliskan passwordnya password. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba hias menggunakan CSS ya. Sebelum kita hias, kita tambahkan tombol login dan teks lupa password ya. Dan di sini kita tambahkan button login, kemudian malin ya, karena dia akan mengarahkan ke halaman lain untuk melakukan perubahan lupa password. Oke, kita pertegas, kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba hias menggunakan CSS ya. Oke, kita masuk di CSS nya. Pastikan pemanggilan nama file itu benar ya, sesuai dengan tulisan file CSS nya. Kemudian kita masuk di CSS nya. Yang pertama kita buat pemanggilan alt dulu ya, kita hilangkan semua marginnya. Margin kita hilangkan 0 ya, kemudian paddingnya juga kita nolkan. Kemudian karena kita akan menggunakan box ya, seperti ini kita akan menggunakan box, kita tambahkan tag box sizing atau box ukuran. Kita menggunakan border box ya, value-nya adalah border box. Kita Ctrl S, kita coba lihat hasilnya. Tadinya kan seperti ini ya. Setelah kita tambahkan marginnya 0, paddingnya juga 0, dan box sizingnya di sini adalah border box, maka dia akan rapat seperti ini ya. Setelah seperti ini akan lebih mudah dalam pengolahan CSS nya lagi. Kita coba di layar dulu. Kemudian kita hias di bodinya lagi. Yang pertama kita masukkan properti display-nya dulu. Kita tambahkan dengan nilai flex atau fleksibel ya. Tujuannya adalah display dari body keseluruhan dari tampilan website ini itu fleksibel ya. Kemudian kita kasihkan posisinya nanti di tengah ya. Kita Ctrl S dulu. Kita Ctrl S dulu, kita refresh ya. Kemudian kita coba posisikan dia di tengah. Kita tambahkan properti desktop content dengan nilai center ya. Oke, kita coba Ctrl S, nanti dia akan ke tengah. Setelah posisinya di tengah, ini masih belum cukup, kita tambahkan lagi align items, kita tuliskan center. Setelah itu kita tambahkan lagi min height, yaitu 100 vertical height ya. Oke, kita Ctrl S, kita coba refresh, maka dia akan di tengah ya. Oke, seperti ini sudah di tengah. Kemudian kita coba ganti warna backgroundnya sama seperti ini ya. Kita masuk lagi kembali CSS nya, background sini menggunakan warna 4 oke, itu ya. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita coba desain kontainernya ya. Nah,
Nah, ini kan satu kontainer ya, kita akan coba buat seperti itu ya. Kemudian kita masuk CSS nya lagi. Di sini pertama kita hias adalah kelas kontainer ya, ini kita copy saja. Kemudian di sini kita tambahkan titik di depannya, kemudian kelas kontainer. Kenapa titik ya? Karena ini menandakan kelas ya, ini menandakan kelas. Oke, selain kelas ada juga yang namanya ID ya, ID sini, tapi dia bukan titik tapi dia pagar ya, dia pagar seperti ini. Fungsinya sama saja dengan kelas ya. Di sini saya menggunakan kelas saja. Oke, kita kelas kembali. Di bagian kontainer kita masukkan properti display lagi, kita berikan nilai fleksibel, kemudian kita masukkan background warna putih ya. Jadi di situ adalah bintang pagar efek 3 kali ya. Coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini kita tambahkan border radius ya, agar di sudut-sudut ini ada lengkungannya. Border radius ya, kita tambahkan 15 px. Oke, kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, sudah berubah. Kemudian kita coba mainkan jaraknya ya. Kemudian kita hias lagi di bagian kelas login. Oke, kita paste di sini, kita tambahkan titik dulu, kita buka lagi. Selanjutnya kita tambahkan lebarnya, widthnya kita kasihkan 400 px. Oke, kita refresh. Nanti dia akan mengecil seperti ini karena ini satu login ya, karena ini satu kelas ya, kelasnya adalah kelas login. Kemudian di dalam login, dalam kelas login itu kan ada form ya, ini kita coba hias. Kita langsung tuliskan form ya. Kenapa form? Karena dia tidak menggunakan kelas ya, langsung tagnya kita panggil. Kita tambahkan lebarnya 250 px ya. Oke, kemudian marginnya, nah margin di sini berfungsi untuk mengatur jarak dari ke atas, ke samping, kanan kiri dan ke bawah. Selanjutnya di sini kita tambahkan marginnya, kita kasihkan 60 px ya, biar agak tinggi. Ctrl S, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah ada. Di sini kita tambahkan auto lagi, biar otomatis dia menyesuaikan dengan posisi di tengah. Kita tambahkan di belakangnya untuk ya. Oke, kita coba Ctrl S. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan di bagian login, kemudian horizontal dan selatan login itu kan rapat ya. Kita coba atur jaraknya. Oke, yang pertama di bagian H1 ya. Di sini kita ganti H1 saja karena hadirnya kekecilan. Oke, kemudian kita atur marginnya dulu dengan nilai 20 px ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini, 20 pixel ke atas, ke samping, kanan kiri dan ke bawah, seperti itu ya jaraknya. Kemudian karena ini belum ke tengah, kita kasihkan di tengah ya, kita salin center. Oke, kita terima. Nah, selanjutnya ini kan ada tag horizontal ya, kita coba tebalkan dan kita juga atur jaraknya. Di sini kita panggil HR ya. Nah, kan di sini ada tag HR, maka kita langsung tulis HR ya. Kemudian propertinya adalah border top ya. Oke, kita tambahkan di sini nilainya adalah 2 px ya. Kita tambahkan di belakangnya solid. Nah, kita tuliskan black. Kita coba refresh. Nah, seperti itu. Atau kita coba sesuaikan dengan warna yang ada di sini ya, warna background yang ada di body. Kita copy saja. Oke,
Nah, sudah berubah ya. Nah, selanjutnya di bagian tulisan silakan login. Ini kan agak rapat juga dengan horizontal dan tulisan username ya. Kita coba atur jaraknya agar ada jarak antara tulisan username dan horizontal ya. Oke, kemudian kita lihat di sini menggunakan tag P. Kita tulis lagi di bawahnya P ya. Background siku kita tengahkan dulu teksnya, teks saling sentral. Kemudian kita kasihkan margin 10 px ya. Oke, kita Ctrl S. Nah, seperti ini. Di bagian lupa password juga akan berubah ya, karena sama-sama menggunakan tag P. Tidak ada masalah. Nah, kemudian ini kan hanya satu box ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba buat CSS-nya lagi untuk menampilkan gambar ya. Kita masuk di CSS-nya. Oke. Nah, di sini di bagian class type untuk menampilkan gambar, kita copy nama kelasnya, kita paste di sini. Jangan lupa berikan titik ya, karena dia menggunakan kelas, jadi kita berikan titik di depannya. Yang pertama kita atur lebarnya dulu, kita kasihkan nilai 450 px. Kemudian tingginya adalah 100% ya, artinya keseluruhan dari tinggi kelas kontainer ya, disesuaikan. Kemudian kita tambahkan padding ya, padding 15 px. Oke, kemudian kita tambahkan background ya, jangan terlalu putih. Nah, ini kode warnanya D5 dan D5. Oke, kita Ctrl S, kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba buat boxnya ini ya, boxnya ini itu di tengah ya. Kita mainkan di bagian border top right radius ya. Oke, kita tambahkan nilainya dari 15 px. Oke, kita coba Ctrl S. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di bawahnya border bottom right radius ya, dengan nilai 15 px juga, dan nilainya sama. Kita coba Ctrl S. Oke, kita tambahkan di sini image ya, img, karena nilai yang akan kita olah di sini adalah, kita tambahkan di sini tag img ya, karena tag yang akan kita olah di sini adalah tag img ya, untuk menampilkan gambar ya. Kita coba Ctrl S, kita refresh. Nah, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita masukkan gambar dulu. Kita paste di sini gambarnya, kita copy serta nama ekstensi gambarnya, kita pastekan di sini ya. Oke, kita paste, kita coba lihat hasilnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya atur CSS-nya lagi di bagian ini, input username, password, dan button ya. Karena inputan teksnya di sini berada dalam form, maka kita tulis tag form dulu, kemudian kita masukkan label ya. Kenapa label? Karena di bagian username menggunakan tag label, kemudian kurung perawal. Nah,
Selanjutnya display-nya kita tuliskan inline block ya. Kemudian font size-nya di sini 16 px. Kemudian lebarnya font white 600 px. Kemudian paddingnya 5 px ya. Selanjutnya kita coba ganti ke tipe fontnya ya. Di sini masih default ya. Kita masuk di bagian bintangnya atau keseluruhan, kita ubah di sini fontnya family sans serif. Kita customize, kita coba datasinya akan seperti ini ya. Selanjutnya setelah label kita coba input ya, kita ubah CSS inputnya, kita berikan lebarnya dulu 100%, kemudian margin jaraknya ya 2 px. Oke, kita coba datasinya dulu. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita klik di bagian inputnya di sini kan masih ada bordernya, kita coba hilangkan itu. Kita tulis property border sama dengan non, ketika ada. Kemudian outline-nya juga non. Kemudian paddingnya di sini jaraknya 8 px. Kemudian kita tambahkan border radius 5 px. Oke, kita coba tulis, kita coba datasinya. Kemudian kita berikan garis ya, border 1 px dengan solid gray ya, dan tidak terlalu tebal. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah rapi ya. Selanjutnya kita coba perbaiki di bagian tombol login. Nah, kita buka HTML-nya dulu. Kan di sini menggunakan button, kita copy ini buttonnya. Kita langsung tulis button saja karena dia menggunakan tag button. Yang pertama kita hilangkan bordernya dulu ya, atau garis-garisnya sini. Kita hilangkan dulu itu bordernya non. Kemudian kita juga hilangkan outline-nya. Selanjutnya kita atur paddingnya ya, padding jarak dari tulisan login ke bagian border. Paddingnya di sini kita kasihkan 8 px ya. Selanjutnya lebarnya kita atur dengan nilai 20 px ya. Coba kita Ctrl S. Nah, di sini kita ubah warna tulisannya, color kita kasihkan warna putih saja ya. Oke, jadi ini kode warna putih ya. Selanjutnya font size nya ya, kita ubah ukurannya dengan menjadi 15 px. Oke, selanjutnya kita ubah warna tombolnya, background kita samakan dengan warna backgroundnya yang tadi ya. Kita copy ini saja, kita samakan warna horizontalnya dengan warna tombolnya. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba atur jaraknya ya, ini kan terlalu mepet dari tulisan password ke tombol. Kita coba atur jaraknya, kita masuk di bagian properti margin top ya, jarak ke atas yakni 15 px ya. Kita atasnya. Kemudian ini juga kita atur ya, jaraknya ke bawah, margin button dengan nilai 5 px ya. Oke, nah seperti itu. Sudah enter ke bawah ya.
Selanjutnya, karena ini kotak ya, kita coba berikan border radius biar ada lingkungannya. Kita tambahkan di sini border radius 5px, kecil saja. Oke, seperti ini sudah lumayan ya. Nah, selanjutnya kita coba buat ketika kursor berada di atas tulisan login, maka warna tombolnya akan berubah. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ketika kita arahkan kursor kita berada di atas tombol login, maka akan berubah ya. Kita masuk CSS-nya. Nah, di sini karena buttonnya akan kita ubah, maka kita harus tulis buttonnya dulu di bagian CSS-nya, kemudian kita menggunakan hover ya. Kita buka kurung berawal. Di sini kita masukkan background sesuai keinginan kita ya. Pada saat kursor berada di atas, maka akan menampilkan warna ya. Warnanya terserah kita bisa dari Photoshop untuk ambil warna ya. Kita ambil di sini saja. Oke, ini terserah. Fokus saja ini warna orange ya. Kita tambahkan pagar. Lalu kita Ctrl S, kita coba refresh. Ini kita coba dapatkan masuk. Kita refresh kembali. Oke, ini sudah berubah ya. Kemudian bagaimana jika pada saat tombol login diklik itu ada warna lagi ya. Oke, seperti ini. Oke, di warna merah ya pada saat diklik. Nah, kita arahkan di sini warna agak orange, pada saat diklik itu warna merah ya. Kita tambahkan lagi button aktif ya. Kita fokus saat ini. Button di sini menggunakan aktif ya. Nah, di sini kita ganti. Kita warna merah. Kita coba copy saat ini. Jangan warna merah sekali. Gelap-gelap sedikit ya. Kita copy saat ini. Oke, kita Ctrl S. Kita kembali ke filenya sini. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah berubah ya. Pada saat kursor berada di atas button login, maka warnanya akan berubah menjadi orange. Pada saat diklik, warnanya warna merah. Oke, saya kira seperti itu saja pembuatan form login dengan menggunakan CSS ya.